Satu unit rumah di Jatigaung, Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat terbakar hebat saat warga hendak bertolak ke masjid untuk sholat Isya dan Tarawih. Petugas damkar yang mendapatkan laporan menerjunkan 3 unit mobil pemadam beserta belasan personil ke lokasi kejadian. Satu tempat yang dicurigai menjadi asal api berasal dari kompor atau tabung gas yang berada di depan rumah. Api beberapa kali terlihat menyembur ke arah petugas. Informasi di kantor bahwa ada kebakaran 65 di Jatigaung. Untuk unit yang diturunkan? Untuk unit yang diturunkan? Unit yang diturunkan ada 3. Kemudian ada kebakaran 2, 1 korban. Satu orang warga dilaporkan terluka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Akibat kebakaran ini, pemilik rumah ditaksir mengalami kerugian hingga 100 juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Juabdi Nursyah untuk CSI RTV. Seorang siswi SMK melahirkan dan membuang bayinya di pinggir jalan di Kota Medan, Sumatera Utara. Sementara itu, belasan pasangan bukan suami istri terjaring razia oleh petugas gabungan di sejumlah penginapan dan rumah indekos di Bandar Lampung. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Feli Siabu. Menanyakan KTP, identitas. Bang, abang saya takut lewat saya. Kenapa bang? Boleh bang. Mas, boleh. Pemeriksaan ketat dilakukan Satuan Gabungan Polresta Bandar Lampung dalam operasi Cempaka bulan Ramadan. Bisa diperiksa mbak ya? Hasilnya, 11 pasangan bukan suami istri terjaring di sejumlah penginapan dan rumah kos. Surat perintah. Pak. Meski beberapa sempat membantah, semua pasangan yang terjaring akhirnya dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung untuk didata lebih lanjut. Kita malam ini berada di 3 titik, ya, di Antasari, di Sumaharjo, dan di Waihalim. Kemudian dari ketiga tempat tersebut kita berhasil mengamankan 11 pasang yang berada di dalam kamar. Demi kenyamanan masyarakat, operasi seperti ini akan terus dilakukan sepanjang bulan suci Ramadan. Dari Bandar Lampung, Ahmad Ridwan, RTV. Seorang terduga jambret tewas tenggelam setelah menghindari amukan massa dan melompat ke sungai di sekitar Pasar Tugu Pahlawan, Surabaya. Sementara satu pelaku lainnya berhasil diamankan setelah menjadi bulan-bulanan warga. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya dikerahkan untuk mengevakuasi seorang pelaku penjambretan yang tenggelam di sungai di Jalan Karet sekitar Pasar Tugu Pahlawan, Surabaya. Pria ini tewas setelah berupaya menghindari amukan massa. Sementara itu, satu pelaku lainnya berhasil diamankan setelah sempat menjadi bulan-bulanan warga. Dari hasil penyidikan sementara, keduanya ternyata residivis pencurian. Untuk Rosi pada tahun 2016 juga terlibat tindak pidana pencurian atau 362 yang ditangani di Polsek Sawang. Adapun untuk si Samsul Arifin juga pernah menjadi residivis pada tahun 2013.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Seorang siswi SMK di Medan, Sumatera Utara melahirkan di sebuah warung pinggir jalan. Mirisnya, bayi yang baru dilahirkan tersebut langsung dibuang di dekat rumah warga. Melahirkan di warungku guys, itu ada kereta 2 biji nunggu, tapi aku nggak tahu di kereta itu laki-laki atau perempuan. Tapi ini dia berdua. Di depan sebuah warung di pinggir jalan Flamboyan, Kota Medan, Sumatera Utara, nampak seorang wanita ditemani oleh 2 orang temannya. Sempat mondar-mandir, wanita ini pun lalu berdiri dengan posisi sedikit membungkuk sambil berpegangan pagar kayu warung. Kemudian ia melahirkan anaknya. Kepala anaknya ini ya, karena itu ditangkapnya anaknya itu. Miris, usai melahirkan anaknya, wanita ini langsung menuju rumah warga yang berada di belakang warung untuk menggunting tali pusar dan membuang bayi tersebut di sudut rumah. Karena ini kan hak gitu loh, badannya di tanah. Ya inilah dia ditemukan waktu aku ketemu. Melahirkan tuh jam 11, jam 10 pagi barulah tahunya. Telungkup, aku ambil sarung kan, terus ku sarungi. Bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki dan ditemukan dalam kondisi hidup oleh warga. Dari informasi yang didapat, ibu bayi tersebut sudah diamankan. Ia merupakan siswi SMK yang diduga hamil karena hubungan di luar pernikahan. Isi bayi kepalanya luka, ininya matanya terpasir, baru dengkulnya memar. Untuk yang melahirkan ini sebenarnya dia masih dalam kategori masih anak di bawah umur, masih kelas 2 SMK, sekolah di SMK Negeri 8 termasuk. Dia warga lingkungan 3 dan dari letak dia melahirkan nggak jauh dari kediaman rumahnya. Ada sekitar 150 apalah. Polisi masih menunggu kondisi kesehatan pelaku yang berada di rumah sakit untuk menjalani perawatan pasca melahirkan. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Penangkapan komplotan perampok di Kabupaten Bandung Barat diwarnai aksi kejar-kejaran dan tembakan. Bersama berita lainnya kami sajikan dalam Kilas Balik Sepekan. Diam, saya polisi. Tembak kamu. Diam. Diam. Jarak. Perburuan tim Satreskrim Polres Cimahi membuahkan hasil. Diam. Tiarap. Hei. Seorang pria atas nama Alex berhasil diringkus di rumahnya. Dari hasil pengembangan, rekan Alex yaitu Sua dan Icoy juga berhasil diringkus di rumahnya saat tengah tertidur pulas. Sudah ada korbannya nih. Ini kena pisau ya Pak? Alex, Sua, dan Icoy merupakan pelaku perampokan terhadap 2 orang warga Bekasi di kawasan Haji Gofur 2 hari sebelumnya. Salah satu korbannya bahkan dibacok di bagian wajah. Mereka dirampok oleh para pelaku saat tengah melakukan transaksi pembelian kelapa yang dijual oleh para pelaku melalui media sosial. Warga Jalan Angke Barat, Tambora, Jakarta Barat sempat digegerkan dengan penemuan 2 jasad di dalam bak penampungan air. Jasad tersebut adalah Chong Silan, 53 tahun, dan anaknya Eka Serlawati, 35 tahun. 2 hari usai penemuan jasad tersebut, pelakunya akhirnya ditangkap tim gabungan unit Reskrim Polsek Tambora dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Pengejaran dilakukan hingga ke tempat persembunyian pelaku di daerah Banyumas. Pelaku mengaku sakit hati dan mempunyai utang sebesar 90 juta rupiah kepada korban.
Teguh Wiono tak berkutik saat digerebek polisi di rumahnya di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Setelah digeledah, terdapat sebuah kompresor besar yang telah dibelah beserta sejumlah amunisi. Di rumah yang lain, polisi meringkus Kamaludin dan Pujiono yang tengah berada di bengkel bubut miliknya. Di bengkel inilah pelaku kerap menjalankan bisnis haramnya untuk memproduksi senjata api rakitan. Ironisnya, senpi-senpi rakitan itu mereka jual kepada kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Penangkapan 3 tersangka ini merupakan pengembangan dari tertangkapnya Yuni Enumbi dan Eko Sugiono, 2 orang pecatan TNI yang berperan sebagai pemberi dana dan pemasok senpi ilegal pada 6 Maret lalu. Penemuan kerangka manusia di dalam mobil membuat geger lantaran mobil tersebut berada di asrama polisi Polsek Ujung Pangkah, Gresik, Jawa Timur. Kondisi kerangka itu pun masih lengkap dengan kain sarung dan beberapa aksesoris lainnya. Lebih mengherankannya lagi, mobil itu ternyata milik dari mantan Kanit Reskrim Polsek Ujung Pangkah yang berinisial Aibda YS. Mobil itu pun diketahui sudah lama mangkrak dan tak beroperasi. Hingga saat ini tim gabungan masih terus mengembangkan dan melakukan pemeriksaan pada sejumlah saksi lainnya sembari menunggu hasil dari otopsi. Aksi balap liar kerap digelar di jam-jam menjelang berbuka puasa di Jalan Raya Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Pelakunya berjumlah puluhan, mayoritas merupakan pelajar yang masih di bawah umur. Apa? Alhasil, berhenti. selain membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lain, sepeda motor mereka pun tidak memenuhi standar kelayakan untuk dipergunakan di jalan raya. Apaan? Dipanggil orang tuamu nanti supaya kamu tobat. Gak usah cengeng. Aku dicekel polisi. Orang tua sudah melarang. Masih Demi mengantisipasi kejadian serupa, aparat kepolisian memang sudah gencar-gencarnya berpatroli di jam-jam menjelang berbuka, sesudah tarawih dan dini hari menjelang sahur. Tim Liputan untuk CSI RTV. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan lalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Susan agar Anda terhindar dari maut di jalan raya. Halo sahabat RTV, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan pada hari ini ada pelanggaran apa yang sudah terekam? Mari kita saksikan bersama videonya. Waduh, sahabat. Negara kita memang terkenal dengan budaya gotong royongnya. Tapi kali ini gotong royong ini tidak untuk ditiru sahabat RTV. Lihat ini, sudah salah karena memasuki jalur busway. Malah kerjasama membongkar paksa separator. Aduh. Yang tadinya mau nyampe ke kantor tepat waktu malah terjebak di antara jalur busway ini sahabat. Sudah salah malah merusak. Aduh. Sahabat RTV, hal seperti ini tidak boleh ditiru karena separator beton termasuk dalam pengamanan bagi para pengguna jalan.
Dan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pada pasal 274 dan 275 ayat 1, setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan gangguan fungsi jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 24 juta rupiah. Nah, sahabat RTV, buatlah kebaikan dimulai dari jalan. Demikian informasi dan juga tips dari Brigadir Susan. Sampai jumpa. Diduga sopir mengantuk, truk bermuatan galon air mineral di Jember, Jawa Timur oleng dan menabrak 3 kendaraan dari arah berlawanan. Sopir selamat meski sempat terjepit di kabin truk. Pertamina dengan truk, terus sepeda juga. Ini terbaru nih, baru 1 menit. Pertamina. Truk bermuatan galon air mineral terlibat kecelakaan di Jalan Provinsi Desa Sumber Kejayaan, Kecamatan Mayang, Jember, Jawa Timur. Truk menabrak 2 kendaraan lain, yaitu 1 sepeda motor dan juga truk pengangkut BBM milik Pertamina. Kecelakaan truk bermula saat truk bermuatan galon air mineral itu melaju dari arah Banyuwangi menuju Jember dengan kecepatan yang tinggi. Laju kendaraan tersebut terlihat tidak normal sejak 500 meter sebelum lokasi kecelakaan. Truk terlihat oleng dan berjalan melebihi separuh marka sebelum akhirnya bertabrakan. Dari timur itu langsung marka saya itu diambil. Nah, terus kena mobil kiper saya, terus bak saya. Lepas punya saya itu. Untuk kondisi driver atau supir Kol Diesel, Bapak Rudi mengalami luka ringan dan dirawat di rumah sakit. Meski tak menimbulkan korban jiwa, kecelakaan ini menyebabkan jalur provinsi baik dari arah Jember menuju Banyuwangi maupun sebaliknya mengalami kemacetan panjang. Dari Jember, Jawa Timur, Galeh Mega untuk CSI RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa subscribe akun YouTube Catatan Seputar Investigasi untuk mendapatkan informasi kriminal lainnya. Saya Felicia Bu, terima kasih dan sampai jumpa.